Shalom jemaat Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada minggu ini. Kita satukan hati dan berdoa. Bapa, Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kembali kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami. Agar apa yang menjadi pujian penyembahan kami ya Tuhan merupakan dupa harum yang menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya dalam perlindungan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Dengan iman kita katakan, Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali kita katakan, Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari katakan,
firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Raja mulia, Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya, terpujilah Engkau Allah kami yang maha kuasa. Yesus Kristus namanya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang maha baik, Allah yang maha hebat, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang tiada habisnya di kehidupan kami. Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita naikkan pujian. Pujian ini mengatakan, Tuhan adalah sumber pengharapan. Dan setiap kita percaya, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan yang pasti. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dengan iman katakan, Tuhan
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Dipersilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara keluarga Kristus yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah pada hari ini secara online. Kiranya semuanya tetap dalam kondisi yang baik, dan saya berdoa semua dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh, dipulihkan, dan dikuatkan. Amin. Saat ini tiba waktunya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama ya kita membangun iman kita berdasarkan firman Tuhan, supaya setiap kita boleh semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau, dan saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih, saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami diberkati oleh firman-Mu. Mari kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat satu ayat dari kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tema khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tekun dalam pengharapan. Sekali lagi, tekun dalam pengharapan. Saudaraku, hari-hari ini kita semua berada dalam badai yang sama, yaitu badai COVID-19 yang melanda dunia. Pandemi COVID-19 membuat sebagian besar orang merasakan kehilangan. Dari kehilangan kebiasaan sehari-hari, kehilangan waktu berkumpul dengan teman, kehilangan waktu berkumpul dengan saudara, dengan kerabat, bahkan kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi ada satu hal yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kehilangan harapan. Harapan adalah sesuatu yang penting bagi setiap kita. Sekalipun saat ini situasi yang kita hadapi jauh dari yang diharapkan, tetapi harapan membuat kita yakin bahwa keadaan baik masih akan terwujud di masa depan, di hari-hari yang akan datang. Dalam kitab Ibrani 6:19a dikatakan bahwa pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudaraku, setiap kapal
pasti memiliki sau atau jangkar. Tanpa sau atau jangkar, maka kapal akan terbawa gelombang dan angin. Sau atau jangkar memiliki peranan yang penting. Ketika sebuah kapal hendak berlabuh di tengah laut, maka sau atau jangkar akan diturunkan ke dasar laut. Sau akan membuat kapal tidak hanyut di bawah gelombang laut atau angin kencang, dan akan tetap pada posisinya. Saudaraku, hidup tanpa pengharapan adalah seperti sebuah kapal di tengah lautan yang dihantam badai dan tidak memiliki tambatan untuk dapat bertahan. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup yang akan terombang-ambing saat masalah dan persoalan datang menerpa di dalam kehidupan kita. Pengharapan itu adalah kekuatan bagi kita. Saudara, Tuhan adalah sumber pengharapan setiap kita. Tempat di mana kita bisa berpegang saat badai masalah menerpa. Tempat di mana kita bisa mengadu saat keadaan sedang tidak baik. Allah adalah sumber kekuatan kita. Ia akan membangkitkan semangat setiap kita. Saudaraku, kehidupan setiap kita ibarat sebuah kapal. Pengharapan kita seperti jangkar. Pertanyaannya, kemana saat ini kita menambatkan pengharapan kita? Pada keuangan, pada karir, pada kepintaran kita, pada bakat kita, atau pada hal lainnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita diperhadapkan pada dua pilihan. Kita pegang terus pengharapan pada Tuhan atau pada hal yang lain. Saya mau ingatkan kita semua, yang harus ada dalam kehidupan kita, harapan kita haruslah kita tambatkan kepada Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh harapan. Dan di Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya saudara, sekalipun kita tidak melihat, tapi saat ini Tuhan sedang bekerja untuk memberikan masa depan yang indah untuk saya dan saudara. Untuk hidup kita semua. Di dalam Tuhan kita semua punya masa depan. Bukan masa depan yang tanpa pengharapan, tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya dan memegang teguh janji Tuhan. Percayalah, di tengah badai yang kita rasakan saat ini, Allah berserta kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Pegang teguh pada jangkar pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah berdusta akan janji-janjinya. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi saya mau sampaikan, sekalipun saat ini kita tidak melihat apa yang kita harapkan, tetapi saat ini Tuhan sedang bekerja untuk memberikan masa depan yang penuh harapan, yang indah untuk kita semua. Amin. Haleluya. Saudaraku, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan bagian kita, ya kita lakukan bagian kita. Amin. Bagian kita yang harus kita kerjakan dan kita lakukan adalah, marilah dan tetaplah bertekun dalam pengharapan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan. Yang pertama, bersukacita
dalam pengharapan. Sekali lagi, bersukacita dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dapat bersukacita kalau kita mengerti dalam setiap masalah dan persoalan selalu ada harapan. Karena pengharapanlah yang dapat memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk terus berjalan dengan iman dan taat kepada firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saudara, ya, kalau kita perhatikan dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia adalah contoh jemaat yang luar biasa dalam pengharapan. Rasul Paulus menyampaikan bahwa jemaat di Makedonia, selagi mereka dicobain dengan berat, ya, di dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, sukacita mereka melimpah-limpah. Artinya mereka tetap bersukacita dalam pengharapan. Sekalipun di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik, mereka tetap bersukacita dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, bersukacitalah dalam segala keadaan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, Dia adalah Allah yang berkuasa dan sanggup menolong saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan? Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Sekali lagi, sabar dalam kesesakan. Kalau kita perhatikan kisah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, saudara bisa baca di Markus 5 ayat 25 sampai 29. Alkitab mencatat dia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat, tetapi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ketika ia mendengar tentang Yesus dan segala mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, iman dan pengharapannya akan kesembuhan timbul di dalam dirinya. Dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya. Ketika Yesus lewat, dia mendekati Yesus dan menyentuh jubah Yesus. Dan saat itu juga mujizat terjadi. Wanita itu menjadi sembuh. Iman dan pengharapannya menjadi nyata ketika ia menyentuh jubah Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini? Kita dapat belajar tentang kesabaran. Iya, kesabaran. Kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita semua. Teladan untuk tetap sabar dalam masa-masa kesesakan. Memang tidak gampang menjalani masa-masa yang sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Saudaraku, mari kita arahkan mata kita kepada Yesus yang memampukan saya dan saudara, yang memampukan kita semua untuk sabar dalam masa sulit. Dua hal yang sudah kita pelajari, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan. Yang ketiga, kita harus bertekun dalam doa. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 dapat saudara baca di rumah. Di dalamnya menceritakan seorang janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Seorang janda yang terus-menerus minta pembelaan dari seorang hakim. Sekalipun hakim itu menolaknya,
janda itu terus datang dan terus datang kepada sang hakim untuk membelanya. Dan pada akhirnya kalau kita perhatikan, sang hakim bersedia membela perkaranya. Sekalipun hakim itu tidak takut terhadap siapapun, tetapi karena ketekunan janda ini, akhirnya ia memutuskan untuk membela janda tersebut. Nah, saudaraku, Tuhan akan membenarkan dan membela orang pilihannya yang terus berdoa dalam ketekunan. Oleh sebab itu, kita perlu meningkatkan jam doa kita. Kita harus tekun berdoa, terus berdoa, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Saya percaya ketika kita tekun berdoa, terus berdoa, berdoa dengan tidak jemu-jemu, mujizat akan terjadi. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Apa yang kita harapkan akan digenapi di dalam hidup kita. Saudara, kuasa doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga yang membentuk saya dan saudara yang tekun berdoa untuk memiliki karakter Kristus. Semakin banyak berdoa, maka semakin intim dan dekat hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman dan kedekatan inilah yang akan mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Matius 7 ayat 7, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, cari dan ketok adalah kata kerja, di mana ada yang harus dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu, berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Saudaraku, 3 hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Marilah kita terus teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur, kami percaya di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan. Pada hari ini Engkau mengajarkan setiap kami untuk terus bertekun di dalam pengharapan. Kau ajarkan setiap kami agar kami dapat bertekun di dalam pengharapan. Kami harus bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya firman-Mu sudah menguatkan setiap kami. Firman-Mu sudah menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini tiba waktunya kami akan siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, angkatlah kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kelimpahan, berkat kemenangan di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang amat manis dengan Allah Roh Kudus yang sudah memimpin, menuntun dan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kita yang percaya dan yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.